Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan saya Bung Ropan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman dimanapun Anda berada ketika Anda sedang merayakan hari kemenangan. Ya, ini Idul Fitri. Ya, semoga Anda sehat-sehat selalu bersama dengan keluarga. Dan kita akan berbicara tentang persiapan tim U22 menuju ke SEA Games di Kamboja. Dan seperti sudah kita ketahui bahwa pelatih kepala Indra Shafri sudah mengumumkan ya kemarin itu 20 pemain ya untuk menuju ke SEA Games. Sudah lama kita tidak merebut kebanggaan di mana tim sepak bola atau dari cabang sepak bola ini yang sangat digandrungi ya oleh masyarakat sepak bola di Indonesia ini tidak meraih medali emas. 32 tahun lamanya sejak terakhir kali di 1991 di Manila kita memperoleh itu, dan sampai saat ini kita tidak melakukan sampai di edisi Vietnam kemarin lah. Sekarang di Kamboja kita akan coba itu, dan target yang sudah dilakukan oleh pengurus PSSI di bawah komando Ketua Umum Pak Erick Thohir medali emas, juga pelatih Indra Shafri makan medali emas, dan keinginan yang luar biasa, tekad yang luar biasa pun ditunjukin oleh semua punggawa, semua pemain yang di bawah 20 orang ini yang diwakili itu di dalam pertemuan dengan media online atau dengan press dalam press conference kemarin itu menegaskan bahwa mereka ingin mendapatkan hasil yang terbaik, tentunya hasil positif medali emas. Dan pemain itu diwakili oleh Witan Sulaiman ada di sana, Rizky Ridho tentunya, ya ada Beckham Putra dan Muhammad Ferrari yang tampil ke depan. Dan ini satu hal yang bagus saya pikir, di mana mereka sangat termotivasi untuk bisa meraih medali emas, tapi tidak mudah memang, perlu perjuangan. Kelihatan memang enak ketika ada pembagian grup, kita berada di grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, ada Myanmar, ada Filipina dan Timur Leste. Tapi menurut saya ini tidak boleh main-main. Kalau tidak fokus, ini berbahaya. Ya, karena semua tim mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Dan kalaupun kita lolos dari grup A ini, kita kan akan menghadapi salah satu di antara Thailand dan Vietnam sebagai juara bertahan. Ini kan dua tim yang selama ini menjadi momok bagi tim nasional kita. Nah, sulit untuk kita kalahkan kalau bicara dengan Thailand atau dengan Vietnam. Sehingga kita harus siap semua. Siap secara fisik, siap secara mental, juga siap secara permainan di lapangan tentunya. Dan ini menjadi tugas yang mestinya sudah dilakukan oleh tim kepelatihan di bawah Indra Shafri. Jadi tidak lagi perlu ada coba-coba di sana atau merotasi pemain. Yang ada adalah kita fokus untuk menatap setiap laga itu dengan hasil kemenangan. Nah, laga pertama melawan Filipina pada tanggal 29 April itu menentukan untuk langkah kita. Karena biasanya memang di laga-laga awal ini agak sulit ya untuk pertandingan pertama, dan itu yang kita alami pada edisi sebelumnya di Vietnam. Kita dihajar oleh tuan rumah dengan telak dan kita masih bisa lolos, tapi akhirnya kita terganjal di semifinal dari Thailand. Masih beruntung bagi pasukan STY ketika itu kita ada medali perunggu ya dalam perebutan tempat ketiga dengan Malaysia, dan kita bisa menang. Juaranya Vietnam dan kemudian Thailand. Nah, sekarang pun saya pikir tidak ada berbeda jauh bahwa lawan-lawan berat itu ada di Vietnam dan Thailand, dan dua-dua ini akan bisa lolos dari grupnya ya. Entah Thailand yang menjadi juara grup atau Vietnam yang menjadi juara grup, itu kemungkinan besar mereka akan bersua lagi di babak final. Nah, sekarang hadangan itu ada di kita, karena dijagokan di sini kan tim nasional kita dan Kamboja sebagai tuan rumah, ini yang difavoritkan. Tapi kalau kita pertandingan pertama melawan Filipina kita tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus, imbang apalagi kalah, ya berat. Atau kita mengacu pada pertandingan laga persahabatan uji coba melawan Lebanon juga masih sulit, masih diragukan ya. Persiapan ini yang begitu mepet, dan tim ini akan berangkat pada tanggal 25 April menuju ke Kamboja sana, dan tanggal 29 sudah harus main. Makanya untuk lebih enak, lebih mulus ke depan, ya kita harus babat habis Filipina. Filipina juga ingin mengalahkan kita, karena mereka tidak mau menyerang begitu saja kan. Sehingga kita, pemain-pemain kita, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus berhati-hati dalam pertandingan ini ya, dan menunjukkan permainan yang baik, permainan yang bisa dibanggakan. Kalau melihat dari komposisi pemain, saya tidak ragu memang
Kalau melawan Filipina kita bisa menang. Tinggal bagaimana kita konsisten bermain ini. Ya, kita boleh bisa menjadi juara grup dan kita optimis. Ya, kita tidak perlu gentar, tidak takut menghadapi siapapun yang ada di sebelah. Saya bilang kan ini kan berat tantangannya. Ya, bagi semua pemain, bagi semua ofisial. Jadi mau ketemu Vietnam atau Thailand di semifinal, kita harus berani. Nyali kita harus kuat. Dan di antara 25 pemain ini ada 2 pemain yang bermain di luar yang akan tiba, ya, segera tiba. Mungkin hari ini mereka akan tiba, ya, atau paling lambat besok. Itu pertama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy dan Marcelino Ferdinand. Kalau pertama Arhan kita tahu bersama kan sudah main sejak yang lalu ya di SEA Games, di Piala AFF dia sudah tampil ini luar biasa. Dan bersama dengan Marcelino Ferdinand, pertama bermain di bek kiri dan Marcelino Ferdinand sebagai gelandang yang mengatur ritme permainan di tengah, dan ini yang diharapkan oleh kita semua dan juga coach Indra Syafri, bahwa di pundak Marcelino lah bola-bola akan mengalir dengan baik, passing-passingnya akan bisa diarahkan ke penyerang, entah siapa yang akan di depan, atau Ramadan Sananta yang akan ditaruh di depan, atau Irfan Jauhari. Kita tunggu dengan skema dari Indra Syafri. Sayang memang tidak ada Ronaldo Kuate di sana karena dia cedera saat menghadapi leg kedua melawan Lebanon di saat kita menang, dan dia tidak ada. Mestinya kan Ronaldo Kuate ini yang selalu dipasang dimainkan oleh Indra Syafri itu bisa menjadi bagian di dalam timnas U22 menuju ke Kamboja. Tapi ya apa boleh buat, kita harus bertarung tanpa Ronaldo Kuate. Ya, dengan memanfaatkan ada Ramadan Sananta lagi bagus-bagus. 11 gol bersama dengan PSM mengarungi Liga 1. Di mana PSM tampil sebagai juara pada musim ini dengan luar biasa. Ya, 75 poin mereka raih dalam 34 pertandingan. Dan salah satu yang membuat Ramadan dipanggil ya karena dia begitu gacor. Sebagai pemain yang punya naluri tinggi mencetak gol di garis depan PSM. Dan satu lagi pemain PSM adalah Ananda Raihan Alif, gelandang bertahan box to box yang sangat baik ya selama ini, pemain muda yang bagus, pekerja keras, dan dia pantas dipanggil oleh Indra Syafri masuk di dalam gerbong tim U20 kita menuju ke Kamboja. Nah, Ketua Umum Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa dia bangga, dia terharu dengan ucapan tekad ya dari anak-anak tim U20 ini. Jadi itu target itu datang dari mereka, kemauan besar itu datang dari para pemain, ya bukan hanya dari segala pengurus, dari manajer, dari pelatih yang menginginkan untuk pencapaian medali emas di Kamboja, tapi semua pemain. Dan makanya mereka berempat yang berdiri di depan, ada Muhammad Ferrari yang tadi saya sebut, Witan, Rizky Ridho dan Pekam Putra, semua sepakat mereka harus berjuang, ya memang butuh perjuangan, tantangan berat untuk melewati bukan saja dari grup A, tetapi juga bagaimana nih menjinakkan 2 tim yang saya sebut tadi yang sulit dikalahkan selama ini, Vietnam dan Thailand. Tapi karena mereka bertekad, ya ini bagus. Ya, kita harus mendukung mereka. Ya, masyarakat Indonesia juga pasti doa-doa akan selalu akan diberikan untuk perjuangan tim muda kita ini untuk bertarung, meraih, memburu medali emas di Kamboja. Dan kita akan dengar ya ucapan dari Erick Thohir sebagai Ketua Umum ketika bersama-sama dengan seluruh pemain, ya ofisial yang ada di hadapan para wartawan juga, dengan tekad dari para pemain. Dan ini dia ya. Apa yang kita targetkan, dan saya terharu karena bicara target ini justru para pemain yang bicara kita mau yang terbaik, kita mau coba bertulis. Betul. Tidak ada suruhan, tidak ada paksaan. Ini yang mahal bagi kita. Kenapa? Ketika pemain memakai hati untuk bisa mengibarkan merah putih dengan tujuan nama bangsa. Jadi kami sebagai PSSI, tentu Exco Official, kita mensupport, mendorong dan menjaga generasi kita ini untuk tidak hanya tentu berjuang untuk SEA Games, tetapi juga untuk event-event besarnya ke depan. Dan kita serius menjadikan masa depan sepak bola Indonesia seperti yang selalu kita sampaikan, yang namanya berprestasi. Tidak mudah, tapi kalau kita punya niat, nawaitu, kemauan, kita coba. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti kita coba benar-benar. Ya, dan insya Allah ya, mereka akan berangkat tanggal
tanggal 25 dan nanti ya Exco mungkin saya sendiri akan coba hadir di saat-saat yang tepat, tapi ada tim Exco yang sudah berangkat duluan. Ya, terima kasih untuk kehadiran media bersama. Untuk hangat, ada mie instan, mencari lemari, tidak ada di laci. Oke, saya pikir itu tadi sekelumit yang saya bisa tampilkan ke teman-teman semua. Perkataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir memotivasi tim Indonesia yang menuju ke Kamboja dalam pertarungan ini. Semoga kita bisa mendapatkan medali emas sesuai dengan keinginan pemain. Walaupun sekali lagi saya bilang ini tidak mudah ya. Dan ada 20 pemain yang sudah dipanggil atau sudah ditentukan untuk berangkat dengan masih menunggu Marcelino dan Arhan tiba. Dan saya akan bacakan buat teman-teman semua, yaitu ada Alfreana Dewangga di sini dari PSIS Semarang, Muhammad Fajar Faturrahman dari Borneo, Ilham Rio Fahmi Persija, Witan Sulaiman Persija, ada Ramadan Sananta PSM, kemudian ada Amiruddin Bagos Kava Barito, Rizky Rido Persija, ada ini Muhammad Ferrari ya Persija sini, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Marcelino Ferdinand dari Dense main di Belgia, Ananda Ari Persebaya, Beckham Putra Persib, Irfan Jauhari Persis, Komang Teguh Krisnanda dari Borneo, Titan Agung dari Bayangkara, Jean Kelly Schroyer dari Persik Kediri, Muhammad Adi Satrio PSIS, Muhammad Haikal PSIS di sini, ada Muhammad Taufani Muslihudin Borneo, dan Ananda Raihan Alif dari PSM Makassar. Itulah nama-nama pemain, 20 pemain yang nantinya akan berjuang habis-habisan di Kamboja untuk meraih impian menyamai perolehan 32 tahun yang lalu di Manila untuk medali emas Indonesia. Semoga selamat berjuang dengan Bung Ropan. Ciao.